Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Seudino 2023. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton. Di sebuah kampung kecil, Sri Rahayu atau yang akrab disapa Sri sedang mengayuh sepedanya untuk bergegas ke tempat kerja. Ia diketahui bekerja di sebuah warung makan kecil yang dekat dengan rumahnya. Sesampainya di tempat kerja, Sri pun langsung melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan, mengantarkan pesanan makanan, mencuci piring, dan sesekali memasak jika dibutuhkan. Di tengah pekerjaannya, Sri mengeluh kepada sang majikan tentang kondisi ayahnya yang sedang sakit keras. Sri meminta majikannya untuk meminjamkan sejumlah uang. Uang itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pengobatan ayahnya. Sayangnya, majikan Sri tidak bisa menyanggupi keinginan itu. Majikan Sri beralasan bahwa ia sedang memiliki banyak kebutuhan, sehingga tak bisa meminjamkan Sri sejumlah uang. Melihat Sri yang tampak sedih, sang majikan pun langsung menyarankan Sri untuk melamar kerja di keluarga Atmojo yang saat itu sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai pembantu. Di sana dia akan mendapat gaji besar. Tak berpikir lama, Sri pun menuruti saran sang majikan dan bergegas pergi ke rumah keluarga Atmojo. Singkat cerita, Sri pun diterima bekerja di keluarga Atmojo. Awalnya, Sri mengira bahwa ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga alias pembantu. Namun anggapannya ternyata salah besar. Sebelumnya, Sri juga telah lebih dulu melakukan perjanjian dengan seorang perempuan paruh baya bernama Mbah Karsa Atmojo. Perjanjian itu mengharuskan Sri untuk selalu setia bekerja untuk keluarganya. Jika Sri melanggar, dia akan mendapat malapetaka besar. Cerita berlanjut ke sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Sri bersama dua temannya, Erna dan Dini, ditugaskan untuk bekerja di gubuk tersebut. Melihat hal itu, Sri pun terheran-heran. Sri mengira bahwa ia akan ditugaskan untuk bekerja di rumah Mbah Karsa. Namun Sri dan teman-temannya justru ditugaskan untuk bekerja di sebuah gubuk reot yang ada di tengah hutan. Di gubuk itu, Sri, Erna dan Dini pun langsung diberi arahan oleh seorang dukun bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin memberi arahan kepada Sri dan kedua temannya mengenai tugas yang harus dilakukan selama bekerja untuk Mbah Karsa. Tugas itu ialah melakukan ritual basuh kepada cucu Mbah Karsa yang bernama Dela Atmojo. Ritual basuh merupakan ritual yang dilakukan untuk menjinakkan iblis jahat yang bersemayam di tubuh Dela selama 1000 hari. Iblis itu bernama Sengarturi. Mbah Tamin menjelaskan bahwa Sri, Erna dan Dini harus melakukan ritual basuh selama 4 hari ke depan. Itu bertujuan agar iblis jahat tersebut bisa tetap dikendalikan. Sri, Erna dan Dini pun bergantian dalam melakukan ritual basuh yang saat itu sedang dikerangkeng di sebuah keranda. Namun Sri mendapatkan sejumlah keanehan saat dirinya mendapat giliran untuk melakukan ritual tersebut. Sri mendapat gangguan aneh dari Sengarturi yang berusaha menggagalkan ritual basuh. Setelah mendapat gangguan, Sri lantas mengadukan hal itu kepada Dini. Sayangnya, ia malah mengabaikan keluhan Sri dan memintanya untuk tetap berpikir jernih. Seiring waktu berjalan, keanehan-keanehan pun makin sering menimpa Sri, Erna dan Dini. Bahkan keanehan itu makin tak masuk akal. Sri juga mulai sering mengalami mimpi buruk yang membuatnya bangun tidur dalam keadaan takut dan cemas. Dalam mimpinya, Sri bertemu dengan laki-laki tak dikenal di tengah kebun tebu yang lebat. Laki-laki itu berbaju hitam, membawa senjata tajam dan berniat membunuh. Singkat cerita, tibalah hari di mana Sri, Erna dan Dini dikejutkan dengan terlepasnya Dela dari kerangkengnya.
Segera setelah Sri dan kedua temannya mengetahui itu, mereka pun langsung bergegas mencari Dela. Dalam pencarian itu mereka berpencar. Di tengah pencarian, Dini yang sedang mencari Dela di hutan tiba-tiba dipukul oleh seorang tak dikenal. Di sisi lain, Sri yang juga sedang mencari Dela di salah satu bagian hutan dihampiri oleh Embah Tamin yang ingin membantunya. Namun Embah Tamin tiba-tiba juga ditusuk di bagian punggung. Alangkah terkejutnya Sri usai mengetahui bahwa orang yang telah menusuk Embah Tamin ialah Erna. Erna jugalah yang ternyata telah memukul Dini hingga jatuh pingsan. Nyatanya Erna jugalah yang telah membuat Dela terlepas dari kerangkengnya. Dia melakukan hal itu agar Dela bisa selamanya berada di dalam genggaman Sengar Turi yang ada di dalam tubuhnya. Disinilah semua kebenaran terungkap. Erna beralasan bahwa ia melakukan semua itu guna membalaskan dendamnya terhadap keluarga Atmojo. Sebab keluarga Atmojo telah membuat keluarganya hancur dengan mengirimkan santet. Di sini juga terungkap bahwa Erna merupakan istri Sabdo Kuncoro, yaitu laki-laki yang kerap hadir di mimpi Sri. Sabdo jugalah yang telah mengirim Sengar Turi ke dalam tubuh Dela guna membalaskan dendamnya kepada keluarga Atmojo. Setelah semuanya terungkap, Erna seketika ingin membunuh Sri. Namun upaya itu berhasil digagalkan Sri dengan mendorong Erna hingga jatuh. Sayangnya, saat Erna terjatuh telinganya tertusuk sebilah kayu runcing yang membuatnya mati di tempat. Sri berhasil membawa Dela kembali pulang ke tubuhnya menggantikan Sengar Turi yang sebelumnya berada di dalam tubuh Dela. Di saat itu pula Sri pun tersadar dari tidurnya usai berjuang menyelamatkan Dela di dunia sukma. Di sisi lain, di dunia sukma Sengar Turi marah besar kepada Sabdo Kuncoro lantaran Sabdo gagal mempertahankan Dela agar tetap berada di bawah kendalinya. Kini Dela kembali hidup normal. Embah Karsa lantas menepati janjinya kepada Sri dengan memberikan uang sebesar 10 juta rupiah. Namun Sri justru menolak uang tersebut. Sri pun langsung bergegas pulang ke rumahnya diantar oleh Sugik menggunakan mobil Embah Karsa. Di tengah perjalanan, Mas Sugik mengatakan bahwa keputusan Sri menolak pemberian uang Embah Karsa adalah hal yang tepat. Sebab jika Sri menerima uang tersebut, dia akan tetap berada dalam ikatan Embah Karsa sampai kapanpun. Keesokan harinya, Sri menemukan amplop coklat yang berisi uang pemberian Embah Karsa di teras depan rumahnya. Menyadari hal itu, Sri lantas menaruh uang tersebut di tengah jalan dengan harapan uang itu diambil orang. Hingga film ini pun tamat, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dendam dan kebencian hanya akan membawa kerugian dan kesengsaraan. Ikhlaskan semua ujian dan cobaan karena badai pasti akan berlalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.